Ya, selamat datang di konten YouTube Flip Design Edi. Pada tutorial hari ini kita akan ngebahas tentang bagaimana cara menyisipkan highlight dan shadow di software Affinity Designer. Ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu sedikit tentang apa itu pencahayaan pada ilustrasi. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada light source atau sumber datangnya cahaya. Kemudian sisi yang paling terang ini disebut highlight. Lalu searah dengan itu ada midtones, yaitu transisi dari sisi terang menuju sisi gelap. Lalu bagian gelap ini disebut shadow atau curve shadow. Bagian ini adalah bagian yang nggak kena cahaya ya. Lalu ada reflection, yaitu pantulan cahaya dari latar. Kemudian yang terakhir ada curve shadow atau bayang-bayang. Fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya objek yang kita buat ini terlihat lebih bervolume. Sebenarnya dengan menggunakan shadow maupun highlight juga sebenarnya cukup untuk menggambarkan bahwa objek kita ini bervolume. Contohnya seperti di gambar bawah ini. Nah, di sini saya hanya menggunakan highlight dan curve shadow. Di sini saya asumsikan arah datangnya cahaya adalah sekitar di tengah-tengah ya, di sini sekitar siang jam 11 atau jam 12 ya. Maka highlightnya adalah, nah di sini di bagian tas yang warna terang ini adalah highlightnya, kemudian bagian gelapnya ini adalah curve shadownya. Begitu juga di baju, di lengan, di leher dan lainnya. Nah, kemudian bagaimana cara menyisipkannya di Affinity Designer? Berikut saya kasih contoh gambar yang belum kita kasih pencahayaan ya. Di sini terlihat sangat datar. Nah, sedangkan di sini terlihat lebih berisi ya, lebih bervolume. Caranya adalah, misal kita ingin memberi highlight di topi. Kita klik dulu topinya supaya ketika kita membuat objek tepat di atas layar tersebut. Kita bisa menggunakan pen tool. Karena topinya warna hitam, kita ubah dulu ke warna hitam. Stroke-nya kita hilangin dulu. Nah, karena ini adalah highlight, maka warnanya kita geser ke warna yang lebih terang. Segini cukup. Lalu bagaimana supaya gambar ini ada di dalam topinya ya? Kalau di istilah menggambar mah tidak keluar garis. Kita tinggal pilih saja di layar ini, kita lihat di layar ini, lalu kita drag ke bawah. Kita drag ke bawah tapi agak serong ya, tepat di batas garis layar ya, maka akan masuk ke dalam. Saya ulangin ya, drag agak serong ke batas layar. Kalau kita nggak agak serong, kita cuman begini aja nih, maka dia akan ada di belakang topi ya, di bawah layar topinya. Nah, kalau kita begini ada di belakang topinya, tapi kalau kita agak serong sedikit setelah gambarnya, nah maka dia akan masuk. Nah, selanjutnya kita coba di bagian baju. Kita klik dulu bajunya ya, lalu kita pilih pen tool. Misalkan seperti ini ya. Karena bajunya adalah oranye, kita pindahin dulu ke warna bajunya. Dan ini adalah curve shadow, maka warnanya kita ubah menjadi lebih gelap. Kira-kira segini cukup. Lalu kemudian kita lakukan langkah yang sama, kita drag agak serong ya, masuk. Kemudian kita bikin highlightnya.
Selain menggunakan pen tool, kita juga bisa menggunakan vector brush ya. Nah, ini vector brush tool. Kalau kalian menggunakan pen tablet, ini lebih enak karena kita tinggal tarik ya, sekali tarik. Kita ubah dulu warnanya biar kelihatan. Nah, misal seperti ini, kita tinggal tarik aja. Lalu kita pilih ini. Untuk menyeleksi, kita ubah dari stroke ke fill. Karena dia adalah highlight, maka warnanya adalah lebih terang. Ya. Ini misalnya, kita deketin dulu ke bajunya supaya nggak terlalu jauh. Lalu kita drag ya, masuk ke dalam. Oke. Nah. Selain menggunakan vektor, kita juga bisa menggunakan pixel persona. Nah, kalau kita pengen membuat bayangannya itu seperti grain atau noise ya, kita bisa ke pixel persona, lalu kita pilih brush ya, pilih dulu brushnya, kita pilih yang ya ini cukup ya. Lalu kita ubah dulu warnanya, misalnya agak gelap. Nah, kita klik lengannya. Nah, kita klik lengannya, lalu pilih ke brush, lalu kita goreskan, otomatis dia akan masuk di dalam layer lengan tersebut. Kurang lebih seperti itu ya. Seperti itu tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.